Shelin. Malam ini, suamiku mengajakku untuk menemaninya pergi ke studio. Dia ingin melakukan sesi pemotretan untuk iklan, katanya. Entah iklan apa. Aku pun menunggu di mobil. Duduk manis, seperti perintah suamiku. Sambil menunggu suamiku, aku berusaha untuk menyapa jutaan followersku. Kebanyakan dari mereka bertanya tentang laki-laki yang selalu kuunggah di Instagram. Mereka bertanya tentang status kami. Ada juga yang terang-terangan memberikan ceramah bahwa aku tidak pantas untuk mengunggah foto laki-laki yang bukan muhrim, karena aku sudah berhijrah. Ya, mereka memang benar. Di sini akulah yang keliru. Seharusnya aku tidak pernah mengunggah foto suamiku. Bagaimanapun juga, mereka tahunya aku masih sendiri. Semenjak aku menikah, aku sudah total berhenti dari dunia modeling. Aku menolak semua tawaran yang ada. Semua atas permintaan suamiku. Akhir-akhir ini, sebenarnya ada tawaran untuk memperagakan baju-baju muslimah. Sayangnya, suamiku terlalu sibuk, dan dia juga selalu minta ditemani. Akhirnya, lagi-lagi aku menolak job. Memang, untuk urusan nafkah lahir dan batin, semuanya terpenuhi. Saldo rekeningku yang semakin gendut, baju-baju branded, tas bermerek, sepatu mahal, jam tangan, berlian, hingga mobil mewah pun aku miliki. Untuk nafkah batin pun, aku tidak pernah kekurangan. Suamiku selalu berusaha untuk menghabiskan waktu luangnya bersamaku. Dia selalu memperlakukanku dengan begitu istimewa, hingga aku pun selalu terhanyut dalam buayannya. Saat aku sedang sibuk membalas komentar followerku, tiba-tiba ponselku berdering. Ibu mertuaku ternyata sudah tidak sabar untuk bertemu. Langsung kuangkat telepon dari ibunya Mas Malik. Baru saja, aku hendak mengucapkan salam, namun suara di seberang sana sudah terdengar putus-putus karena gangguan jaringan. Padahal tadi saat kugunakan untuk membalas chat semuanya lancar. Kenapa untuk berbicara lewat aplikasi hijau menjadi terhenti? Berkali-kali ibu menelponku, namun selalu putus-putus suaranya. Hingga aku pun memutuskan untuk keluar dari mobil. Mencari tempat dengan signal yang kuat. Hingga akhirnya aku bisa berbicara dengan ibu. Padahal ibu hanya bertanya, apakah kami sudah hampir sampai rumah atau belum. Saat aku akan kembali lagi ke mobil, aku bertemu dengan Kak Kenzo, teman kecilku dulu. Kak Kenzo adalah putra dari seorang direktur, di mana ayahku bekerja di sana. Kami memang akrab. Aku sudah menganggap dia seperti kakakku sendiri. Dulu saat aku masih kecil, kadang aku ikut papa ke sebuah acara-acara perusahaan. Dan di situ ada Kak Kenzo. Kami pun menjadi kenal dan bermain bersama. Di sekolah pun ternyata, kami satu sekolah. Kak Kenzo kelas 3, aku kelas 1. Keluarga Kak Kenzo, semuanya baik. Mereka tidak pernah terang-terangan membedakan status sosial keluarga kami. Entah di dalam hatinya. Namun setelah Kak Kenzo lulus, aku sudah tidak pernah lagi bertemu dengannya. Konon, dia melanjutkan studinya ke luar negeri. Shelin, kamu Shelin, kan? Begitulah lelaki itu menyapaku. Aku pun menatapnya, dan tidak lama kemudian, aku langsung bisa mengingatnya. Ya, wajah itu yang dulu sering menemani hari-hariku. Wajah itu juga yang setiap hari mampir di kolom komentarku. Aku pun mengobrol cukup lama dengan Kak Kenzo. Hingga aku menjadi lupa waktu. Aku lupa bahwa aku sedang menunggu suamiku. Sama dengan followersku yang lain.
Kak Kenzo pun penasaran dengan sosok laki-laki yang selalu kuunggah di akun Instagramku. "Sherlyn, boleh aku tanya sama kamu? Laki-laki yang selalu kamu unggah di IG itu, pacar kamu, ya?" Bagaimana aku akan menjawabnya? Aku tidak mungkin bilang bahwa dia adalah suamiku. Aku juga tidak mungkin bilang tidak. Akhirnya, aku pun memilih diam. Ya, saat ini diam adalah langkah yang terbaik. Gak apa-apa, kalau kamu gak mau cerita. Tapi kamu belum nikah, kan? Setidaknya, jika belum menjadi istri orang, itu artinya. Kak Kenzo sepertinya sengaja menggantung ucapannya. Artinya aku boleh, kan? Jika kapan-kapan main ke rumah kamu, gak ada yang marah, kan? Tanya Kak Kenzo lagi, sambil tertawa. Ya enggak, lah, Kak. Siapa juga yang mau marah? Dulu kan kakak juga sering main ke rumahku, jawabku. Iya, bahkan dulu saat aku dijemput oleh pelayanku, aku sering menangis tidak mau pulang. Akhirnya mamaku harus turun tangan, menjemputku ke rumahmu. Lucu, ya. Tapi dulu seingatku kamu itu dekil, tapi hatinya baik. Terus pas SMA, kamu sudah mulai bisa dandan. Gak nyangka banget, kalau kamu bisa jadi model. Tapi kok kayaknya sekarang gak pernah lihat postingan kamu yang di atas catwalk, ya? Padahal aku seneng banget, loh ngelihat kamu berlenggak-lenggok begitu. Kelihatan, auramu itu terpancar, saat kamu sedang seperti itu. Kayaknya, nanti kamu bisa go internasional, deh. Mau aku bantu, biar bisa go internasional? Tanya Kak Kenzo. Maaf, Kak. Terima kasih, untuk niat baik kakak. Tapi kayaknya, entahlah, aku belum bisa berpikir ke arah itu, jawabku. Boleh tanya lagi, mumpung kita lagi ketemu. Soalnya sejak kamu gak pernah angkat teleponku, aku jadi minder kalau mau telepon kamu. Boleh aku tanya sesuatu? Sekarang, tanya Kak Kenzo lagi. Kak, serius amat, memang mau tanya apaan? Entahlah, aku merasa Kak Kenzo terlalu serius. Yang di IG itu calon suami kamu? Apakah dia termasuk tokoh publik, sehingga tidak bisa kamu publikasikan? Saat aku sedang larut dalam perbincangan bersama Kak Kenzo, tiba-tiba aku melihat sosok yang begitu ku kenali. Dia berjalan semakin mendekatiku. Sayang, aku nyariin kamu, dari tadi, ucap suamiku. Dia selalu setia, dengan masker dan topinya. Aku masih berdiri di tempat semula. Bahkan aku bingung, jika aku menghampiri suamiku, aku akan bersikap sebagai apa? Aku takut salah. Sebagai istri, atau sebagai teman? Ayo, sayang, kita pulang sekarang, ajak suamiku. Mas Malik menyapa Kak Kenzo dengan cara menganggukkan kepalanya, dan tersenyum di balik maskernya. Bahkan mereka berdua tidak bersalaman. Tangan suamiku disimpan di dalam saku celananya. Mas Malik pun segera memutar tubuhnya, berjalan menuju tempat di mana mobil kami terparkir. Dia berjalan dengan cepat. Kak Kenzo, aku pulang dulu. Sampai jumpa, pamitku, kepada Kak Kenzo. Kak Kenzo pun mengangkat satu telapak tangannya, dan melambaikan ke arahku. Aku bisa melihat dengan jelas, wajahnya yang tampak bingung. Dia menatapku dengan gamang. Aku segera menyeret kakiku, mengikuti langkah suamiku yang panjang-panjang. Kamu ternyata ganjen, ya, kalau ada cowok, ucap suamiku dengan suara datar. Mendengar kata ganjen, entah mengapa, hatiku menjadi kesal. Seumur-umur, baru kali ini, ada orang yang mengataiku ganjen.
Dan dia adalah suamiku sendiri. Seorang suami yang selalu kumaklumi setiap dia bermesraan dengan Lily, karena alasan tuntutan pekerjaan. Seorang yang pernah terpergok berduaan di kamar hotel, dan aku percaya begitu saja dengan alasannya. Seorang suami yang pernah tertidur bersama perempuan, sementara aku tidak bisa memejamkan mata karena menunggunya. Aku tidak menanggapi ucapannya. Bahkan aku tidak mengikuti langkahnya lagi. Aku justru menyandarkan tubuhku di badan mobil entah milik siapa. Aku berusaha menghirup oksigen yang sebanyak-banyaknya. Berusaha mengatur detak jantungku yang sedang berpacu lebih cepat dari biasanya. Berusaha menahan air mataku yang sudah menggenang di pelupuk mata. Apakah aku keterlaluan? Hanya dibilang ganjen saja, aku menangis. Entahlah. Menyadari dia hanya berjalan sendiri, suamiku menolehkan kepalanya ke belakang. Dia menatapku dengan datar, tidak seperti biasanya. Dan bukannya dia balik menghampiriku, dia justru melanjutkan lagi langkahnya. Dia seolah-olah tidak peduli denganku. Padahal aku ingin, saat aku sedang marah, dia akan menghampiriku dan membujukku. Bukan malah seperti ini. Kubiarkan saja, dia berjalan lagi. Aku juga tidak akan memanggilnya. Jangan harap aku akan memohon kepadanya. Di sini bukan aku yang salah. Aku hanya sekedar mengobrol dengan Kak Kenzo. Malam ini aku menemukan fakta baru. Bahwa lelaki yang menikahiku 3 bulan yang lalu itu, ternyata adalah laki-laki yang pencemburu. Melihatku yang hanya mengobrol dengan laki-laki lain saja, dia bisa begitu cemburu. Lalu apa kabar dengan hatiku, yang setiap hari harus melihat berita yang menekan mentalku sebagai seorang istri? Mungkin jika orang lain yang menjalaninya, dia tidak akan kuat. Setiap hari harus disuguhi dengan berita perselingkuhan suami. Aku tetap di tempatku, sedangkan tubuh suamiku sudah menghilang di balik badan mobil yang berjajar. Mungkin kami memang sama-sama keras kepala. Tidak ada yang mau mengalah, untuk lebih dulu meminta maaf. Biar saja. Toh, kunci mobil, aku yang pegang. Dompet dia, juga aku yang pegang. Kutunggu beberapa menit, suamiku tidak juga kembali. Ternyata selain tahan di Raja AG, suamiku juga tahan, jika sedang marah. Ponselku berdering, bahkan ibu mertuaku sudah menelpon lagi. Kenapa beliau tidak menelpon anaknya saja? Kenapa justru menelpon aku? Assalamualaikum, ibu, ada apa? Ya, tanyaku, dengan nada yang sehalus mungkin. Waalaikumsalam, kalian sudah mau pulang, belum? Ini sudah malam. Ibu nungguin dari tadi. Berapa hari gak lihat kamu, rasanya sudah kangen banget. Ibu berbicara dengan penuh semangat. Seperti itulah ibu mertuaku. Beliau begitu hangat dan bersahabat. Menikah dengan Mas Malik, aku ibarat mendapatkan paket komplit. Suami tampan rupawan, uang yang berlimpah, jago memberi nafkah, juga mertua yang sangat menyayangiku. Semua ku dapatkan. Hanya satu, yang belum. Yaitu pengakuan. Dia belum bisa memperlihatkan hubungan ini di depan publik. Bahkan saat di depan Kak Kenzo tadi, dia sama sekali tidak mau menggandeng tanganku. Dia justru memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, dan berjalan dengan tergesa-gesa. Sepertinya aku tidak ada harganya sama sekali. Ditinggal-tinggal begitu saja. Dasar laki-laki menyebalkan. Belum, Bu. Mas Malik, baru saja selesai pemotretan terus sekarang entah di mana, Shelin gak tahu. Shelin masih menunggu di sini.
Shelin ditinggal begitu saja di tempat parkiran. Yes, biar saja nanti suamiku dijadikan sambal oleh wanita yang telah melahirkannya itu. Baru aku laporan seperti ini saja, ibunya sudah mengomel panjang lebar. Sesak di dadaku seolah menjadi berkurang, karena mendapatkan pembelaan dari ibu mertuaku. Aku masih kukuh berdiri di sini, sambil menyapa followerku. Aku berharap bisa menambah follower, agar tetap bisa mendapatkan pemasukan dari endorse. Karena setelah tidak lagi menerima job sebagai model, saat ini hanya itulah penghasilan yang benar-benar murni penghasilanku sendiri. Meskipun sedikit, penghasilan sendiri jauh lebih memuaskan, jika dibandingkan dengan uang pemberian suami, meskipun melimpah ruah. Mau pulang? Apa mau di sini? Sampai pagi. Aku yang sedang bermain dengan ponselku, tiba-tiba dikejutkan dengan suara suamiku. Suaranya terdengar sangat datar, tidak ada manis-manisnya sama sekali. Aku pun hanya diam, menutup bibirku rapat-rapat. Sama sekali, aku tidak ingin menjawabnya. Dia yang salah, bukannya minta maaf. Justru aku yang dianggap bersalah. Bersambung.